Jalal ya Rabbal Alamin, dan juga para hadirin hadirat rahimakumullah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim bertakbir dari saya. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, karena tiada Tuhan selain Allah. Kemana lagi kita kalau bersyukur selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa manusia yang tidak bersyukurlah kalian kepada nikmatku, maka akan aku tambah kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Dan barang siapa yang mengingkari yaitu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab yang pedih, azab yang luar biasa. Alhamdulillah hadirin, kita di tempat ini, kita itu orang manusia yang dimana Allah Subhanahu wa taala tutup kita punya aib, tutup kita punya dosa, tutup kita segala dosa. Di manakala Allah Subhanahu wa taala zahirkan kita, manakala ini dosa kita sangatlah busuk, sangatlah bau dengan dosa-dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala baik, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tutup yaitu dosa-dosa kita dan aib-aib kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di malam ini baik sama kita, di mana kita masih bisa menghirup udara. Dan Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa baiknya. Kita ini ahli dosa, mata kita berapa kali hari ini aja kita melihat kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah baik. Allah Subhanahu wa taala berikan pandangan ini dengan sehat. Andaikan dari dulu sama Allah Subhanahu wa taala hitung dosa mata kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan busukkan mata kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan cabut kita punya mata. Karena apa? Andaikan ini mata dikuasai oleh satu itu dosa. Setiap kita melihat dosa, Allah kurangi ini mata. Setiap kita memandang satu yaitu murka Allah yang diboleh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikurangi terus dan terus. Dan berapa banyak, dan udah dari kapan tahu ini mata sama Allah dicabut. Tapi Allah baik. Allah kasih sama kita yaitu untuk memandang kita punya buruk, untuk memandang ulama, enggak secara langsung walaupun dari handphone. Dari handphone juga kita alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lisan yang dimana hari-harinya kita menggibah, hari-harinya kita menfitnah, hari-harinya kita banyak dosa sama Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala baik. Allah izinkan kita mengucapkan nama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Allah ini dendaman kita dengan perkataan yang dimana yaitu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah enggak bakalan ridha mulut kita itu yaitu mengucapkan nama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa, mulut yang indah, mulut yang agung, yaitu mulut yang dimana yang mengagung-agungkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Habib Abdullah bin Tahir. Dan tempat yang paling mulia itu selalu mengagungkan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita di sini tak lain dan tak bukan hanya satu, yaitu mengagungkan nama Allah dan juga nama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekadkan dalam hati, itulah idola kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dalam hati kita Sayyidina Muhammad enggak ada dalam hati, di yaumil qiyamah siapa yang akan menolong kita? Kita umat ini akan mendatangi kita punya yaitu pertama manusia yang ciptakan nama Allah yaitu Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Kita minta sama Nabi Adam, wahai Adam, aku minta syafaatnya. Kata Nabi Adam, syafi'ni nafsi diriku. Ini hanya untuk diriku, jangankan untuk kalian, untuk diriku saja aku belum tahu. Tanya kepada Ibrahim. Kita lari sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ke Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, tolong kami minta syafaat, nafsi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini Nabi semua sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam enggak bisa. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syafi'ni. Rasulullah sujud di hadapan Allah, mengangkat tangannya, ya Allah, aku tidak meminta ampunan untuk Fatimah wala Hamzah dan keturunan-keturunanku, tapi ya Allah, aku minta sekarang maafkan, yaitu aku mensyafaati umatku, yaitu umat yang dimana mereka belum pernah melihat. Apa ada kita pernah lihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu umat mereka enggak pernah dengar suaraku, ya Rasulullah.
itu umat belum pernah ketemu denganku, tapi mereka beriman dengan sungguh-sungguh kepadaku dan cinta kepadaku. Ya Allah, maka maka kita disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kita di hati, Rasulullah nggak ada dalam hati. Rasulullah nggak ada dalam hati. Kita punya idola A, idola B. Ya katain aja kita idolain Ronaldo sama Messi di dalam hati nih. Tapi nggak ada Rasulullah. Itu Ronaldo sama Messi bisa syafaatin kita nggak? Dia milik dia nggak bakalan. Dia aja minta tolong. Tapi dalam waktu kita meminta syafaat sama Rasulullah, hati-hati. Di dalam ada satu kejadian yang dimana Rasulullah SAW nggak bakalan ngasih syafaat. Sampai kita mau bagaimana pun Rasulullah nggak bakalan ngasih. Kita sholawat tiap hari, kita memujinya tiap hari, tapi kita nggak dapat syafaat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Kita ibadah, kita sholawat, kita sholat dan lain sebagainya, tapi kita memusuhi bulan Ramadan, itu Rasulullah nggak bakalan syafaatin kita. Karena apa? Kitanya memusuhi bulan Ramadan. Ada, yaitu nanti satu orang yang menarik yaitu jubahnya Nabi. Ya Rasulullah, syafaati aku ya Rasulullah. Tolong hamba aku. Tolong aku ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya. Lalu datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini orang musuh bulan Ramadan. Rasulullah balikin tangannya. Rasulullah balikin tangannya. Aku mengangkat tangan untuk orang yang itu menjauhkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa untuk orang Islam. Bulan Ramadan di dalamnya ada kejadian yaitu nuzulul Quran, turunnya Quran. Kemuliaan Ramadan dari dulu sampai sekarang karena siapa? Karena diciptakannya Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Andai kata Rasulullah enggak ada, jangankan bulan Ramadan, surga dan kita yang ada di sini enggak bakalan hadir, enggak bakalan ada, enggak bakalan Allah buatin. Tapi Rasulullah SAW ciptakan, maka itu Allah ciptakan surga, Allah ciptakan alam semesta ini. Karena siapa? Karena Rasulullah SAW. Lalu kita mengaku Islam, kita mengaku Muslim, tapi kita tidak mau bersolawat sama Rasulullah SAW. Bahkan ada orang yang mengaku dia luar biasa cintanya sama Nabi, dia luar biasa mahabbahnya sama Rasulullah, dia mengaku Rasulullah Muhammad Nabiyun, Muhammad Nabiku, Muhammad Rasulku. Tetapi kita lihat hadirin, tetapi ini orang tidak sholawat sama Rasulullah. Dia imannya nggak ada dalam hati. Dia nggak dapat undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusallu. Allah dan malaikatnya bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu yusalluna alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, yang Allah bilang begitu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti kita yang salawat sama Rasulullah, kita orang beriman. Kita dapat undangan sama Allah. Salawatlah kamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang nggak mau salawat, itu nggak ada undangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang ada yang bilang, kenapa nggak mau salawat? Kenapa nggak mau ngaji? Belum dapat hidayah. Hidayah ada di mana-mana, tapi hidayah tidak akan nyamperin. Nggak bakalan nyamperin hidayah. Hidayah juga butuh dijemput. Kita mau surga, tapi kita malas-malasan. Bagaimana kita mau masuk surga? Bagaimana kita mau benar? Yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, kita cuekin. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, kita cuekin. Makanya jangan nunggu daripada Allah kasih adab dulu, jangan nunggu Allah kasih pedih dulu baru kita ngaji. Kadang ada begini, waktu biasa-biasa nggak ada, sekalinya datang nih sama gurunya, paling-paling mau ngondang, mau hajatan, ngondang tahlilan, baru dia ngaji. Guru ditanya sama gurunya, ada apa nih tumben ngaji? Ya begini guru, jadi besok kalian mau nikah, baru ngaji. Beres nikah dia balik lagi, enggak, cuman butuhnya doang enggak kalau ngaji. Datang lagi ya guru, minggu depan nih mau kurban, mau akekah, datang ya.
nanti sembelihin. Nah, ngaji cuma ada butuhnya doang, udah nggak ada butuhnya udah. Nah, apakah kita begitu sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika butuh, ya Allah minta ini, ya Allah ada taubat, ya Allah ini begini, merendah diri, udah punya sebodoh baik. Kadang salat ditinggalin, tangga dilupain, dan hak apa yang dimungkari Allah kita laksanain. Kalau kita udah jaya, tapi insya Allah kita semua enggak. Amin ya rabbal alamin. Kita semua insya Allah kalau kita mau terpuruk, kita mau jaya, tetap kita standar, tetap kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi terpuruk wajib, bukan wajib lagi, emang harus, tanpa disuruh juga kita pasti minta sama Allah. Apalagi kalau udah kaya, kebanyakan yang lupa. Ini kata Nabi, orang yang paling mulia itu, orang yang paling indah itu, yang paling enak itu dimana dia kaya, dia masih meminta ampun, dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.